Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, seluruh rangkaian gerakan dalam sholat, doa-doa dan zikir yang ada di dalamnya bukanlah satu ritual tanpa makna. Oleh karena itu, dalam melaksanakan sholat, kita harus menyertakan hati kita agar seluruh gerakan yang kita lakukan dan doa juga zikir yang kita ucapkan dapat berpengaruh baik dalam diri kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas rukun pertama dan bacaan pembuka sholat, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah seseorang mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan Allahu Akbar ketika memulai sholat, baik ia sebagai imam, makmum, maupun ketika sholat sendirian. Takbiratul ihram termasuk rukun sholat, yang sholat tidak sah tanpanya. Dalil bahwa takbiratul ihram rukun sholat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah tentang seorang sahabat yang belum paham cara sholat, hingga setelah ia sholat, Nabi SAW bersabda kepadanya, Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi karena engkau belum sholat. Sabda Nabi SAW tersebut menunjukkan sholat yang ia lakukan tidak sah, sehingga tidak dianggap sudah menunaikan sholat. Kemudian Nabi SAW mengajarkan sholat yang benar kepadanya dengan bersabda, Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblah fakabbir. Jika engkau hendak sholat, ambillah wudu lalu menghadap kiblat dan bertakbirlah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa tata cara yang disebutkan Nabi SAW tersebut adalah hal-hal yang membuat sholat menjadi sah, di antaranya takbiratul ihram. Para ulama mengatakan dinamakan dengan takbiratul ihram karena dengan melakukannya seseorang diharamkan melakukan hal-hal yang sebelumnya halal sampai sholatnya selesai. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Miftahus sholati tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Pembuka salat adalah bersuci. Yang mengharamkan adalah takbir, dan yang menghalalkan adalah salam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu lalu sempat kita dengar ada seseorang yang berpendapat boleh mengganti ucapan Allahu Akbar dengan lafaz lainnya. Lalu benarkah pernyataan tersebut? Mengganti ucapan takbiratul ihram misalnya dengan Allahu Ajal atau Allahu A'zam atau lafaz-lafaz lainnya, hukumnya haram, meskipun masih berupa lafaz pujian dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lafaz takbir itu sifatnya tauqifiyah, yaitu perkara yang sudah ditetapkan oleh dalil, maka menggantinya dengan lafaz lain adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Namun para ulama berselisih pendapat jika lafaz takbir diawali dengan al dari akbar menjadi al-akbar. Terkait dengan masalah ini, pendapat ulama yang lebih tepat dan benar adalah bahwa semua itu menyelisihi sunnah Nabi SAW. Tidak boleh mengganti lafaz takbir dengan selain lafaz Allahu Akbar. Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang lafaz takbir dalam salat disebutkan hanya lafaz Allahu Akbar. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Innahu la tutimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda'a fayadha'al wudu'a mawadhi'ahu thumma yaqul Allahu Akbar.
tidak sempurna salat seseorang sampai ia berwudu, lalu ia membasuh air wudu pada tempat-tempatnya, lalu ia berkata, Allahu Akbar. Demikian juga berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Malik bin Al-Khuwairith radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Dan salat yang dicontohkan oleh Rasul SAW adalah diawali dengan ucapan Allahu Akbar. Pendengar yang budiman, takbiratul ihram wajib diucapkan dengan lisan. Tidak boleh hanya diucapkan di dalam hati. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat, apakah dipersyaratkan suara takbir minimal dapat didengar oleh diri sendiri atau tidak. Sebagian ulama seperti Hanabilah mempersyaratkan demikian, yaitu suara takbir dapat didengar oleh sebelahnya atau minimal dapat didengar oleh si pengucap sendiri. Namun pendapat yang lebih tepat adalah hal ini tidak dipersyaratkan. Dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti' disebutkan yang benar tidak dipersyaratkan seseorang dapat mendengar suara takbirnya. Karena terdengarnya takbir itu zaid atau merupakan objek eksternal dari pengucapan. Maka bagi yang mengklaim bahwa hal ini diwajibkan, maka wajib mendatangkan dalil. Meskipun demikian, seseorang harus berusaha mengucapkan takbirnya walaupun dengan suara yang pelan dan tidak terdengar. Kemudian bagi orang bisu atau orang yang memiliki gangguan fisik sehingga tidak bisa berkata-kata, maka ia cukup bertakbir di dalam hati. Berkaitan dengan hal ini, dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti' disebutkan bahwa perkataan Allahu Akbar itu mencakup ucapan lisan dan ucapan hati. Tidaklah lisan seseorang mengucapkan Allahu Akbar kecuali pasti hatinya mengucapkan dan memaksudkan di dalam hatinya. Sehingga jika seseorang terhalang untuk mengucapkannya, yang wajib baginya adalah cukup dengan mengucapkan dengan hatinya. Jadi ketika seseorang mendirikan salat, baik salat wajib maupun salat sunnah, baik salat sendirian, menjadi imam maupun menjadi makmum, maka ia harus mengucapkan dengan lisannya Allahu Akbar, kecuali jika ia bisu maka cukup dengan hatinya saja. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan kita. Amin. Wallahu taala a'lam.